Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurleli Ramadhani, NIM 20061111000184 kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi seni tari yang diampu oleh Bapak Pariska Indra Perdana SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan 20 istilah seni tari. Istilah dalam seni tari berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, ada tari rakyat. Tari rakyat adalah tarian yang berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat tradisional yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya serta tumbuh bersama dengan tradisi di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tari kolosal. Tari kolosal adalah sebuah istilah pertunjukan tari yang dilakukan dalam jumlah besar atau massal, misalnya dari sekelompok suku bangsa secara bersamaan yang menjadi tari utama di lingkungan suku tersebut. Yang ketiga ada tari kontemporer, yaitu jenis tari yang mengandung unsur-unsur gerakan simbolik, unik, dan khas, serta tetap mengandung pesan tertentu di dalamnya. Yang keempat, tari solo. Tari yang dibawakan oleh satu orang saja, baik pria maupun wanita. Contohnya adalah tari Gatot Kaca dari Jawa Tengah. Yang kelima, tari kreasi. Tari kreasi baru merupakan jenis tari yang dikembangkan dari tradisional atau klasik dan dimasukkan unsur Indonesia ke dalamnya. Sesuai dengan perkembangan zaman pada masa tertentu, contohnya adalah tari kupu-kupu, merak, dan manipuri. Istilah gerak dalam seni tari. Yang pertama ada adek, artinya sikap di mana penari tegak berdiri berdasarkan dasar sikap penari. Kedua lutut ditekuk dan dibuka sedikit ke samping luar kaki. Yang kedua ada gayal-gayal, adalah gerakan berjalan sambil mengayunkan badan ke arah kiri dan kanan. Yang ketiga ombak banyu, yaitu gerakannya dengan menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan dengan didahului gerakan ke atas bagaikan ombak yang mengalir. Yang keempat, sembahan, yaitu berarti menyembah, yakni mengembangkan kedua tangan dan menyatukan, diposisikan di sekitar dada atau di atas kepala. Yang kelima, lumaksana, yaitu gerakan yang dilakukan sambil berjalan serta menerjemahkan masing-masing karakter dari penari. Istilah tentang seni tari secara umum. Yang pertama ada koreografi, yang artinya ilmu yang mempelajari seluruh pemahaman dan seluk-beluk ilmu mengenai dunia tari. Yang kedua, pola lantai, garis atau pola panggung yang akan dilewati sekaligus sebagai penuntun seluruh gerakan penari dalam pementasan. Yang ketiga, ilustrasi, sumber bayangan prediksi yang akan dijadikan dasar-dasar dalam penciptaan gerakan. Yang keempat ada properti. Properti adalah alat atau peralatan atau juga perlengkapan yang dikenalkan penari saat melakukan pementasan tari. Istilah tari berdasarkan unsur tari. Yang pertama ada wiraga. Wiraga adalah sebuah unsur dalam tari yang mengharuskan penari untuk memperlihatkan gerakan badan baik dalam posisi berdiri maupun duduk. Yang kedua ada wirama, adalah unsur penggabung yang mempersatukan gerakan dengan musik pengiring dalam tarian. Yang ketiga wirasa, yaitu kemampuan penari untuk menyalurkan pesan dalam tarian untuk bisa memasuki diri mereka sendiri maupun penonton baik lewat ekspresi, rasa, sikap, dan karakter. Istilah dalam tari berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada tari pertunjukan, yaitu sebuah pementasan seni tari yang mengedepankan kreativitasan, ide, atau konsep yang tertata rapi sehingga kesannya menjadi unik dan indah. Yang kedua, tari pergaulan, yaitu tarian yang diadakan untuk mempererat persaudaraan sehingga dalam pertunjukannya akan dimainkan oleh dua kelompok yang saling beradu dan saling timbal balik secara bergantian. Yang ketiga, tari kesenian, adalah pementasan tarian yang bertujuan untuk mengenang adat istiadat, tradisi, serta ajang pelestarian budaya setempat
dalam artian menghidupkan kembali unsur-unsur tradisional di dalamnya. 5 istilah seni tari yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ada sembahan, berarti menyembah, yakni mengembangkan kedua telapak tangan dan menyatukannya, diposisikan di sekitar dada atau di atas kepala. Gerakan ini pada umumnya terdapat pada tari klasik atau tradisional. Kaitan dalam dunia pendidikan, untuk membantu siswa agar dapat belajar, memahami dan menanamkan nilai budaya tradisional, dan juga siswa dapat belajar dan melestarikan berbagai tradisional atau klasik. Istilah ini berkaitan dengan pembelajaran PKN. Yang kedua ada tari kolosal. Sebuah istilah pertunjukan tari yang dilakukan dalam jumlah besar atau massal, misalnya dari sekelompok suku bangsa secara bersamaan yang menjadi tari utama di lingkungan suku tersebut. Kaitan dalam dunia pendidikan, untuk melatih siswa dapat berinteraksi dengan baik antar suku dan dapat saling menghargai satu sama lain. Istilah ini berkaitan dengan pembelajaran sosiologi. Yang ketiga, lumaksana. Gerakan yang dilakukan sambil berjalan serta menerjemahkan masing-masing karakter dari penari. Kaitan dalam dunia pendidikan, untuk melatih kekuatan kaki dan juga membantu siswa dapat berpikir kreatif dengan menerjemahkan karakter masing-masing penari. Istilah ini berkaitan dengan pembelajaran PJOK dan SBDP. Yang keempat ada adab, yaitu sikap di mana penari tegak berdiri berdasarkan dasar sikap penari, kedua lutut ditekuk dan dibuka sedikit ke samping luar kaki. Kaitan dalam dunia pendidikan untuk melatih kekuatan otot kaki dan menyeimbangkan tubuh. Dan untuk mengajarkan siswa lebih bugar lagi. Istilah ini berkaitan dengan pembelajaran PJOK. Yang kelima, tari kesenian adalah pementasan tarian yang bertujuan untuk mengenang adat istiadat. Kaitan dalam dunia pendidikan, untuk mengajak siswa agar dapat belajar memahami dan menanamkan nilai adat istiadat, dan juga siswa dapat belajar ajang pelestarian budaya setempat. Dalam artian, menghidupkan kembali unsur-unsur tradisional di dalamnya. Istilah ini berkaitan dengan pembelajaran PKN. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.